Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 4E, akuntansi perpajakan. Mata kuliah akuntansi pertanian yang beranggotakan Nimade Nanda Maharani, Novi Safitri, Yunitri Lestari, Eka Dia Safitri, Nurdia Fatimah, Muhammad Raflina Chandra. Untuk soal nomor 2, dalam bidang apakah perusahaan ini bergerak? Yang pertama, PT Eagle High Platinum Tbk. Saat ini EHP bergerak di bidang industri dan perkebunan kelapa sawit dengan minyak sawit mentah dan inti sawit sebagai produk utama. Total luas perkebunan saat ini adalah 87.000 hektar dan berlokasi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. EHP berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan kerja, ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya PT HM Sampurna Tbk, di mana bergerak dalam bidang usaha manufaktur dan perdagangan rokok, serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Baiklah, adapun ciri khusus yang tampak dalam laporan keuangan perusahaan pertanian terletak di mana saja dan bagaimana penempatannya dalam laporan keuangan. Ciri khusus yang pertama adalah penilaian aset. Aset dalam pertanian dapat sangat bervariasi dalam bentuk dan nilai, termasuk tanah, bangunan, peralatan, bibit, dan lain sebagainya. Penilaian yang tepat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Ciri khusus yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi dalam pertanian dapat sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi biaya produksi, seperti musim, kondisi cuaca, hama, dan lain-lain. Baiklah, di sini adapun posisi laporan keuangan dari PT Eagle High Plantations Tbk. Dapat kita lihat di sini jumlah aset lancar pada 2022 yaitu sebesar Rp1.883.769 dan jumlah aset tidak lancar pada 2022 sebesar Rp10.339.799. Adapun kegiatan usaha dari PT ini yaitu perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit dan perusahaan investasi. Kegiatan usaha HM Sampurna Tbk yang pertama, properti, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, manufaktur dan perdagangan rokok. Dapat kita lihat dalam laporan posisi keuangan, jumlah aset tidak lancar ada sebesar pada tahun 2019 sebesar 41.697,15 rupiah. Soal yang keempat, bagaimana kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus sebagai perusahaan pertanian? Pengakuan, persediaan diakui pada saat dinyatakannya biaya atau nilai realisasi bersih, potensi manfaat ekonomi yang didapat pada masa yang akan datang, dan mempunyai nilai yang dapat diukur pada saat diterima atau hak kepemilikannya sudah berpindah.
pengukuran biaya yang diperoleh dari pembelian seperti harga pembelian, potongan harga, biaya penanganan, biaya angkut, dan biaya lainnya. Disajikan di neraca pada bagian aset lancar dan pengungkapan pada CAK. Kebijakan akuntansi untuk perusahaan pertanian memperhitungkan ciri khusus seperti penilaian aset biologis pada perusahaan pertanian. Seringkali memiliki aset biologis, contohnya seperti tanaman dan hewan peliharaan. Pada perusahaan yang dianalisis, Eik High Platantion Tbk melakukan penilaian terhadap aset biologis karena perusahaan ini terdapat kegiatan perdagangan kelapa sawit. Kemudian penilaian persediaan. Persediaan pada perusahaan pertanian dapat mencakup segala stok pertanian atau pakan ternak atau stok bahan baku. Dalam kebijakan akuntansi harus memperhitungkan perhitungan yang akurat pada stok persediaan penilaian persediaan. Persediaan pada perusahaan pertanian dapat mencakup segala stok pertanian atau pakan ternak ataupun stok bahan baku. Dalam kebijakan akuntansi harus memperhitungkan perhitungan yang akurat pada stok persediaan, termasuk biaya produksi dan nilai jual yang pasti akan berbeda pada setiap tahunnya. Pengeluaran modal dalam aset tetap seperti bangunan, peralatan, saham ini harus diakui sebagai kebijakan akuntansi yang tepat. Dalam pengeluaran modal, setiap perusahaan berbeda-beda. Pada perusahaan pertanian ini terdapat pembayaran yang untuk kegiatan usaha pembayaran ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian penilaian utang dan piutang pada perusahaan perlu diperhatikan sedemikian rupa agar keterlambatan pembayaran yang telah disepakati utang ataupun piutang yang akan bersangkutan dapat dilihat ketepatan pembayarannya. Bagaimana pula mengungkapkan rincian saldonya? Pengungkapan keuntungan saldo atau kerugian yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi pada saat terjadinya pengakuan awal periode. Laporan keuangan ini juga harus bersifat komprehensif dan harus mengungkapkan keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar. EHP TBK akuntansi signifikan pada perusahaan pengungkapan aset tetap pada 31 Desember 2022, aset tetap yang digunakan dalam sebuah kelompok yaitu meliputi aset tetap yang telah habis nilai bukunya dengan mempunyai nilai perolehan sebesar 3.487.975 31 Desember 2022 diperkirakan dengan mengacu pada panen yang diproyeksi dan harga pasar pada tanggal pelaporan setelah biaya transportasi. Panen dan perkiraan biaya akan menjual pada tanggal 31 Desember 2022. Kelompok usaha mengasuransikan persediaan minyak kelapa, inti kelapa, pupuk kelapa, dan bahan kimia lainnya. Nomor 6, menurut pendapat saya, jika saya menjadi investor, saya akan menginvestasikan sebagai uang saya kepada perusahaan PT HM Sampurna Tbk yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok. Karena pada perusahaan tersebut tidak hanya satu kegiatan saja, melainkan ada beberapa kegiatan untuk menghasilkan laba yang cukup besar. Dapat dilihat dari laporan keuangannya bahwa PT HM Sampurna Tbk lebih besar laba dan kecilnya ekuitas, sehingga saya memilih perusahaan tersebut sebagai salah satu tempat investasi.
Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.